Mbak akan membuatkan woro-woro untukmu. Joko, tolong besok kamu bantu Simbo untuk menyeberangkan woro-woronya. Enggak, Mbak. Keesokan harinya, Joko membagikan selebaran woro-woro di pasar. Dan kebetulan ada Nyai Intan, Kelenting Merah, dan Kelenting Hijau di pasar. Mereka pun menghampiri kerumunan yang ada. Woro-woro, hari ini akan diadakan sayembara dengan tujuan untuk mencari istri bagi putra Mbok Rondo Tatapan, yaitu Ande Rumut. Wah, Ibu, aku harus mengikuti sayembara ini, Bu. Ya, Bu, aku harus ikut. Mungkin saja aku bisa terpilih jadi istrinya Ande Rumut yang tampan itu. Halah, dia pasti akan lebih memilih aku karena aku lebih cantik dari kamu. Gak, dia akan lebih memilih aku. Sudah, diam. Kalian ini malah bertengkar. Ibu pusing tahu. Kalau mau ikut, ayo kita pulang saja untuk bersiap. Aduh, Ibu, tunggu dong. Setelah mendengar woro-woro sayembara itu, mereka pun pulang ke rumah untuk menyiapkan pakaian dan perhiasan demi bertemu dengan Ande Lumut. Pokoknya aku harus jadi yang paling cantik di sayembara itu. Aduh, kamu ini kok pede banget sih jadi anak. Pastinya si Ande Lumut lebih milih aku dong. Gak bisa dong kak, karena aku lebih muda. Pastinya aku yang lebih cantik lah. Sadar diri dong, dimana-mana tuh kakak yang lebih cantik. Bus, kalian itu udah besar, masih aja berantem. Tahu nggak, ibu tuh capek dengar kalian teriak-teriak. Gak di rumah, gak di pasar, berantem mulu. Malu-maluin, awas kalian kalau teriak-teriak lagi. Kalau mau berangkat ke sayembara, berangkat saja. Ibu mau tidur. Sementara di dapur, Kelenting Kuning mendengar percakapan kedua kakaknya. Dia menginginkan untuk mengikuti sayembara tersebut. Kelenting Kuning mempunyai firasat jika Ande Lumut adalah suaminya yang sedang mencari dirinya. Wah, kakak cantik sekali. Akan kemana kan kakak berdua ini? Ya iyalah, kita cantik dong. Emangnya kamu cewek dekil? Emangnya ngapain kamu tanya-tanya? Kamu mau ikut? Hah? Kamu tuh nggak pantas tahu datang ke sayembara ini. Apa benar Ande Lumut sedang mencari calon istri, Kak? Kamu ini kebanyakan tanya. Lanjut cuci aja sana. Setelah selesai berdandan, Kelenting Merah dan Kelenting Hijau pun berangkat ke rumah Mbok Rondo Dadapan. Sementara itu, Kelenting Kuning sedang sibuk berpikir bagaimana caranya agar ia bisa mengikuti sayembara tersebut. Ia mempunyai ide, jika Nyai Intan sudah benar-benar tertidur, ia akan kabur dari rumah dan mengikuti sayembara tersebut. Setelah melalui perjalanan yang cukup lama, Kelenting Merah dan Kelenting Hijau sampai di sebuah sungai, yang mana sungai itu dijaga oleh seekor yuyu. Gimana nih kak? Kita nggak bisa nyebrang sungai ini. Aku juga bingung nih, nggak ada jembatan juga. Masa ya kita mau renang ke desa sebelah? Tunggu dong budak aku. Hai cewek cantik, mana nggak aku godain? Mana ada cewek cantik mau digodain sama yuyu yang bau amis. Kalian mau nyebrang kan? Aku bisa bantu kok asal kalian mau memenuhi syarat dari aku. Emang syaratnya apa? Aku ini adalah si Yuyu Kang Sakti, penjaga kali yang berhati. Asal kau mau menciumku. Iya, aku janji mas, aku beli, aku nggak mau. Apaan sih, alay banget ya. Literally kita tuh udah cantik. Masa disuruh cium Yuyu yang bau amis? Kalian benar nih, nggak mau dibantuin nyebrang. Ya udah. Buka, gimana nih? Nanti kita nggak bisa ikut sayembara dong. Ya udah deh, ya kita memenuhi syarat kamu, tapi kamu harus nganterin kami ke seberang sana. Mereka pun mencium Yuyu Kangkang dengan berat hati. Setelah itu, mereka sampai ke seberang dan melanjutkan perjalanan mereka untuk mengikuti sayembara. Sementara itu, Kelenting Kuning telah berhasil kabur dari rumah dan segera menyusul ke tempat sayembara diadakan. Tak lama kemudian, Kelenting Kuning tiba di tepi sungai.
Kelenting kuning pun merasa kebingungan bagaimana caranya ia bisa menyeberangi sungai itu. Tiba-tiba Yuyu pun datang. Wah, ada wanita lagi, tapi kau wanita yang jelek. Hai Tuan Yuyu, bisakah kau membantuku? Aku ingin ke seberang sana. Apa? Mengantarmu, tapi ada syaratnya. Kau harus menciumku. Apa? Bagaimana mungkin, Tuan? Diriku bau, jelek, dan kotor. Apa kau mau dicium oleh wanita seperti diriku? Ya benar juga, aku tidak mau mengantarmu kalau begitu. Jangan seperti itu, Tuan Yuyu. Ayolah antar aku ke sana. Apa aku tega membiarkan seorang wanita kebingungan seperti ini? Baiklah, aku akan mengantarmu. Hitung-hitung, aku sedang berbaik hati. Akhirnya, kelenting kuning pun diantar oleh Yuyu ke seberang sungai. Sampai di seberang sungai, kelenting kuning mengucapkan terima kasih kepada Yuyu. Kelenting kuning pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Mbok Rondo Dadapan. Sesampainya di rumah Mbok Rondo Dadapan, kelenting kuning bertemu dengan kedua kakaknya. Loh, ngapain kamu kesini? Kamu kan harusnya di rumah bersih-bersih. Maafkan aku, Kak. Aku ingin juga mengikuti sayembara ini. Alah, biarin aja, Kak. Paling ada yang lumut gak mau memilih dia. Waduh, ayo tenang, Tondo. Kalian mau ikut sayembara ini? Iya dong, Mbok. Mana Kang Mas Ande-ande lumutnya? Sebentar, Simbo panggilkan ya. Siapa namamu, Mbok? Saya kelenting merah, Mbok. Aduh, Mbok, maaf. Ande-ande lumut tidak memilihmu untuk menjadi istrinya. Dih, dasar lelaki nggak tahu diri. Cewek cantik gini malah ditolak. Kan aku bilang, Kak, kamu itu nggak cantik. Coba Mbok panggilin Kang Mas. Pasti dia mau memilihku. Saya kelenting hijau, Mbok. Baiklah, bentar Simbo panggilkan. Sekali lagi maaf, Duk. Angger tidak memilihmu. Dasar, lantas wanita seperti apa yang dia mau? Simbo, sudahkah Simbo memanggilkan Kang Mas Ande-ande lumut untuk menemui saya? Saya kelenting kuning, Mbak. Kau yakin, Duk? Baiklah, akan Simbo panggilkan.
Kang Mas Asmara bangun. Simbo, inilah wanita yang aku cari selama ini. Dialah putri Sekertaji yang aku cari. Dan Simbo, aku mohon terima kasih sembah sujudku. Aku ini adalah Pangeran Asmara Bangun dari Kerajaan Jenggala. Maafkan aku telah menutupi identitasku. Ya ampun Ger, kamu itu pangeran. Pantas dirimu gagah, ganteng seperti ini. Simbok merestui kalian Ger. Semoga kalian selalu bahagia. Dan akhirnya Putri Dewi Sekartaji dan Putra Asmara Bangun bertemu kembali dan hidup bahagia bersama. Ditata. Sekali lagi Bapak Ibu, luar biasa persembahan drama tradisional. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pemeran atau tokoh drama tadi kami bacakan nggih. Untuk Mbak Ara sebagai Ande-Ande Lumut, Mbak Adel Kelenting Kuning, Mas Rafa Yuyu Kangkang, Mbak Lina Mbok Rondo, Mbak Dewi Nyai Intan, Mbak Kanaya Kelenting Merah, Mbak Viola Kelenting Hijau, Mas Hafiz Prajurit 1, Mas Yakdan Prajurit 3, Mas Ahlan Prajurit 2, Mbak Ilma Pedagang di Pasar, Mbak Salsa Pedagang di Pasar, Mbak Kanaya Pedagang, dan Mbak Amel Pedagang. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih.